teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya M. Krismiati, NPM 1813031029. Di sini izinkan saya memaparkan materi terkait ekuitas dalam teori akuntansi. Adapun materi pembelajaran pada kali ini yang pertama, pengertian ekuitas, dan yang kedua, tujuan penyajian ekuitas, dan yang ketiga, komponen ekuitas, dan yang keempat, teori ekuitas. Yang kelima, posisi Financial Accounting Standard Boards. Yang keenam, laporan nilai tambah, pelengkap laporan keuangan. Pengertian ekuitas. Ikatan Akuntansi Indonesia mendefinisikan ekuitas sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang dengan adanya penarikan kembali penyertaan modal di dalam perusahaan. Dua karakteristik ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Dan yang kedua, ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto baik yang berasal dari sumber bukan pemilik maupun yang dari pemilik. Selanjutnya, komponen ekuitas yang terdiri dari yang pertama, modal setoran, mencakup modal yuridis dan modal setoran lainnya. Dan yang kedua, laba ditahan. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Dan yang ketiga, penyesuaian modal yang belum terrealisasi. Adapun tujuan penyajian ekuitas yang pertama untuk menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisien dan kepengurusan manajemen. Yang kedua untuk menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi. Yang ketiga menyediakan informasi tentang kewajiban yuridis perseorangan terhadap para pemegang saham dan pihak lainnya di sebuah perusahaan. Modal perseroan. Ekuitas pemilik dalam perseroan didefinisikan sebagai ekuitas pemegang saham. Shareholder equity atau modal perseroan. Tiga kategori ini biasanya muncul sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Yang pertama, modal saham, yang kedua, tambahan modal disetor, dan yang ketiga, laba ditahan. Penerbitan saham. Dalam penerbitan saham, prosedur berikut harus dilakukan. Pertama, saham harus diotorisasi oleh negara bagian, umumnya dalam suatu sertifikat atau akta perusahaan. Kemudian, saham ditawarkan untuk dijual dan dibuat kontrak untuk menjual saham tersebut. Lalu, dana dari saham dikumpulkan dan saham diterbitkan. Perusahaan biasanya tidak membuat ayat jurnal dalam akun buku besar ketika menerima otorisasi sahamnya dari negara bagian dalam proses sertifikasi. Masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham akan dibahas dalam topik berikut. Yang pertama, akuntansi untuk saham tanpa nilai. Yang kedua, akuntansi untuk saham dengan nilai. Dan yang ketiga, akuntansi untuk penerbitan saham yang digabungkan dengan sekuritas lainnya atau penjual lump sum. Yang keempat, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-cash. Dan yang kelima, ada akuntansi untuk biaya penerbitan saham sekuritas perusahaan. Selanjutnya, reakuisisi saham. Saham preferen adalah saham dengan kelas khusus yang memiliki kelebihan atau fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Adapun karakteristik saham preferen adalah yang pertama, preferensi atas dividen. Yang kedua, preferensi atas aktiva pada saat likuidasi. Dan yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Dan yang keempat, dapat ditebus pada opsi perseroan. Dan yang terakhir, tidak mempunyai hak suara. Yang terakhir, kesimpulan.
Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, ekuitas merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mengandung makna kepemilikan. Oleh karena itu, untuk organisasi non-bisnis, ekuitas sering disebut sebagai aset bersih. Ekuitas berbeda dengan kewajiban dalam 3 hal, yaitu hal atas penyelesaian klaim, hak penggunaan aset, dan substansi perjanjian yuridis. Walaupun demikian, atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditor dan investor dipandang sebagai pihak luar perusahaan yang terpisah dari manajemen ekuitas perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ekuitas dalam teori akuntansi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, terima kasih teman-teman semuanya.